Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Oneke Sigula. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan pembelajaran bab 4. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar. Walaupun sebenarnya mengajar seperti ini nggak enak banget, tetapi supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti, dan juga tugas-tugasnya bisa lebih bagus lagi, terpaksa kita harus belajar lewat video. Nah, ini sebenarnya berlaku bagi setiap saja siapa yang menonton, apalagi bagi kamu kelas 7 SMP dimanapun Anda berada, saya sarankan untuk menonton video ini. Oke, kita langsung saja buka bukunya, ambil bukunya, LKS-nya jangan lupa. Kita langsung saja buka sesuai dengan materi yang telah kita pelajari minggu lalu atau pada video sebelumnya. Sekarang kita masuk pada bagian B. Bagian B, coba dibuka bagian B. Oke. Bagian B, unsur intrinsik cerita fabel dan legenda. Masih ingat nggak dengan materi pada bulan-bulan sebelumnya tentang fiksi dan non-fiksi? Di situ kita masih pelajari, Bapak masih ingat pelajari tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada fabel dan legenda juga mempunyai unsur-unsur intrinsik. Kita akan sama-sama pelajari. Dan nanti Bapak tidak akan terlalu jelaskan lebih dalam karena Bapak sudah pernah jelaskan pada materi buku fiksi dan fiksi. Nanti kalian sendiri yang akan belajar lagi, mengingat lagi kembali materi yang sebelumnya tentang unsur intrinsik. Oke, kita langsung saja. Nomor 1 unsur intrinsiknya yaitu tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Tema dalam cerita prosa rakyat seperti cerita legenda dan fabel adalah tema-tema yang berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial. Nah, tema ini merupakan ide pokok dari sebuah cerita. Artinya merupakan gagasan utama dari sebuah cerita. Nah, dikatakan gagasan pokok yang ada pada fabel dan legenda ini merupakan pendidikan moral dan sosial untuk memberikan perbandingan antara yang baik dengan yang buruk. Bagaimana kita hidup dalam lingkungan sosial. Itu tentang tema. Bapak tidak akan jelaskan lebih dalam lagi. Nanti silakan ingat lagi materi sebelumnya. Yang kedua, unsur intrinsik yang kedua adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan unsur intrinsik yang penting dalam sebuah cerita prosa rakyat. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Nah, Bapak juga sudah pernah jelaskan ini adalah merupakan jalannya sebuah cerita, merupakan jalannya sebuah peristiwa dari cerita tersebut. Nah, kalau Anda masih ingat, alur ada berapa? Coba. Alur ada 3. Yang pertama adalah alur maju, kemudian alur mundur, kemudian alur campuran. Nah, Bapak tidak akan jelaskan satu persatu. Tugas kamu silakan dibuka lagi bukunya. Coba lihat itu apa alur maju, apa itu alur mundur, kemudian apa itu alur campuran. Nanti kalau masih juga belum temukan, nanti silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti Bapak akan jelaskan. Oke, sekarang kita lanjut pada unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Ada perbedaan tokoh dalam cerita legenda dan cerita fabel. Kita akan coba lihat apa perbedaan tokoh yang ada dalam fabel kemudian dengan tokoh yang ada dalam legenda. Masih ingat kan fabel dengan legenda? Kalau fabel ditokohi oleh binatang, kalau legenda ditokohi oleh manusia. Oke, perhatikan dengan baik. Tokoh utama pada cerita legenda merupakan seseorang yang mempunyai kekuatan atau kesaktian tertentu. Apa rasa masih ingat? Tokoh utama pada cerita fabel adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan, dan
bertingkah laku seperti manusia. Nah, pada tokoh, pada legenda, seseorang yang mempunyai kekuatan atau kesaktian. Perhatikan dengan baik, tokoh pada legenda, seseorang yang mempunyai kekuatan atau kesaktian. Sedangkan pada fabel, tokoh pada fabel adalah hewan yang dapat berbicara, mempunyai perasaan, kemudian bertingkah laku seperti manusia. Nah, itu perbedaan antara tokoh pada fabel dengan tokoh pada legenda. Oke, kita lanjut lagi. Silakan dilihat pada paragraf di bawahnya. Penggambaran watak tokoh dapat dilihat dari perkataan, perbuatan, dan pikiran tokoh yang digambarkan dalam cerita. Nah, kita dapat melihat penggambaran dari tokoh tersebut adalah dari perkataan, kemudian perbuatan, kemudian pikiran tokoh yang digambarkan dalam sebuah cerita. Nah, pengarang dapat menggambarkan watak tokoh dengan dua cara. Perhatikan bukumu, masih pada penokohan. Pengarang atau pencipta sebuah cerita dapat menggambarkan watak tokoh dengan dua cara. Yang pertama itu analitik, kemudian yang kedua dramatik. Nah, bagaimana yang dikatakan dengan analitik? Kita akan pelajari bagaimana yang dikatakan dengan analitik, kemudian juga dengan dramatik. Kalau analitik, pengarang langsung memaparkan watak atau karakter tokoh. Pengarang menyebutkan bahwa tokoh tersebut keras hati, keras kepala, atau penyayang. Nah, artinya pada cerita tersebut, pengarang langsung memaparkan bahwa tokoh ini adalah seorang yang keras hati, keras kepala, atau seorang yang penyayang. Itu langsung dipaparkan oleh si pengarang dalam sebuah cerita. Sedangkan kalau dramatik, kita coba perhatikan, tidak diceritakan secara langsung, tetapi disampaikan melalui dua cara, yaitu tingkah laku tokoh terhadap tokoh-tokoh lainnya, kemudian dialog berupa dialog tokoh bersangkutan dengan interaksi dengan tokoh-tokoh lainnya. Nah, ini perbedaan antara analitik dengan dramatik. Kalau analitik tadi bahwa pengarang langsung memaparkan watak atau dari karakter tokoh tersebut. Apakah dia itu keras hati, kemudian apakah dia seorang yang penyayang atau keras kepala. Sedangkan pada dramatik, kita dapat lihat dari tingkah laku tokoh. Kemudian kita juga dapat lihat dari dialog dari satu tokoh ke tokoh yang lainnya. Nah, itu tentang penokohan. Unsur yang keempat yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Nah, Bapak juga pada bab yang sebelumnya kita sudah pernah pelajari tentang sudut pandang. Kalau Anda masih belum ingat, nanti dibuka lagi bukunya. Sudut pandang ada dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, pada fabel dan legenda biasanya yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga dengan sebutan nama atau kata gantinya, yaitu seperti ia, dia, dan mereka. Silahkan perhatikan dengan baik. Kemudian kita lanjut unsur intrinsik yang kelima, yaitu latar. Latar ada tiga. Kalau pada pelajaran yang sebelumnya ada 4, di sini ada 3. Di fabel dan legenda ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Bapak rasa kamu sudah paham, sudah tahu. Kemudian amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam sebuah cerita tersebut. Apa sih pesan dari fabel tersebut? Apa sih pesan dari legenda tersebut? Nah, demikian penjelasan tentang bagian B mengenai unsur-unsur intrinsik fabel dan legenda. Pada bagian C, masih ingat kan tentang pelajaran yang barusan kita pelajari? Yang sampai nggak ingat loh.
terlaluan nanti. Oke, sekarang kita masuk pada bagian C, penceritaan kembali isi fabel dan legenda. Bapak rasa juga ini bukan hal yang asing. Kita sudah pernah pelajari sebelumnya bahwa bagaimana sih cara menceritakan kembali sebuah cerita atau sebuah paragraf. Nah, kita akan melihat satu persatu bagaimana cara menceritakan kembali fabel atau legenda. Setelah membaca fabel dan legenda, kamu dapat menceritakan kembali isi cerita secara tertulis dan lisan. Bisa diceritakan kembali secara tertulis maupun secara lisan. Penceritaan kembali isi fabel atau legenda secara tertulis. Bagaimana sih cara kita supaya kita bisa menceritakan kembali isi fabel atau legenda secara tertulis? Yang pertama, membaca cerita fabel atau legenda dengan saksama. Sudah pasti Anda harus membaca secara keseluruhan itu isi fabel tersebut atau legenda tersebut. Kemudian kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam fabel atau legenda. Nah, kamu harus tahu, kamu harus bisa tentukan peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam fabel atau legenda. Itu poin yang kedua. Kemudian ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita padu dengan kalimat sendiri. Nah, ini yang penting. Bapak sering ulangi kalian dengan menggunakan kalimat-kalimat sendiri yang mudah kamu pahami dan mudah kamu mengerti. Peristiwa-peristiwa yang kamu kembangkan sesuai dengan urutan isi cerita dalam fabel atau legenda yang telah dibaca. Nah, perhatikan dengan baik, ada tiga cara menceritakan kembali isi fabel atau legenda secara tertulis. Nah, sekarang kita masuk pada yang kedua, penceritaan kembali isi fabel atau legenda secara lisan. Nah, bagaimana sih kalau kita menceritakan isi fabel atau legenda secara lisan, tidak tertulis? Oke, hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah membaca keseluruhan kisah atau peristiwa dalam fabel atau legenda. Sudah pasti kita harus baca dulu semua secara keseluruhan fabel tersebut atau legenda tersebut. Sebaiknya kamu membaca atau mendengarkan fabel atau legenda dari awal hingga akhir, jangan sepenggal-sepenggal. Silakan dibaca atau didengar dari awal sampai akhir, jangan hanya sampai separuh atau sepenggal-sepenggal. Kalau enggak, maka isi fabel atau legenda tersebut yang sesungguhnya tidak tersampaikan. Kita tidak memahami isi fabel atau legenda itu secara utuh. Itu yang pertama. Jadi kita harus membaca secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mencatat tokoh-tokoh atau dalam fabel atau legenda. Nah, kita mencatat tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam fabel atau legenda tersebut. Tokoh tadi ada 2, protagonis dengan antagonis. Jadi kita harus bisa menentukan itu. Yang ini tokohnya apa, perannya sebagai apa, kita harus bisa menentukan itu. Kemudian yang ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam fabel atau legenda. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Peristiwa dalam cerita fabel atau legenda disebut kejadian. Nah, mencatat peristiwa-peristiwa penting, apa sih peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam fabel tersebut atau dalam legenda tersebut. Nah, peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dibedakan menjadi peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. Nanti silahkan dibaca. Ada peristiwa fungsional, apa itu yang dimaksud dengan peristiwa fungsional, kemudian apa itu peristiwa kaitan, kemudian apa itu juga peristiwa acuan. Nanti kalau masih belum paham juga, silahkan nanti tulis di kolom komentar saja. Kemudian langkah yang keempat adalah mencatat latar fabel atau legenda. Nah, mencatat latar fabel. Latar tadi ada 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Jadi kita harus tahu latar dalam fabel tersebut. Tempatnya di mana, waktunya kapan, pagi hari, siang hari, atau kemudian di sebuah desa, atau suasananya ceria atau seperti apa, kita harus tahu itu.
Kemudian yang kelima, menceritakan kembali fabel atau legenda berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang telah dicatat. Fabel atau legenda yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa yang telah dicatat. Kita harus memahami tokoh dalam fabel tersebut atau legenda tersebut, kemudian begitu juga dengan latarnya, kemudian begitu juga dengan peristiwanya. Kita harus tahu secara utuh atau secara keseluruhan. Nah, kemudian ceritakan isi fabel atau legenda dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Ini Bapak ulang sekali lagi, menggunakan kalimat sendiri. Ceritakan dengan kalimatmu sendiri. Namun nama, latar, dan peristiwa pada fabel atau legenda tidak boleh diubah. Nama, latar, peristiwa dalam fabel atau legenda tidak boleh diubah. Kamu bisa menceritakan dengan kalimat kamu sendiri, tetapi nama tokoh, kemudian latar tempat, waktu, kemudian peristiwa tidak boleh diubah. Kemudian memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Fabel atau legenda yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain atau wajah, mata, tangan untuk mendukung cerita, akan tetapi ingat jangan menggunakan gerakan tubuh berlebihan atau overacting. Nah, ketika Anda menceritakan kembali isi fabel atau legenda, gunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, kemudian mata, tangan, dan gerakan tubuh lainnya. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Kemudian selanjutnya adalah memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Memperhatikan intonasi, di mana penekanan-penekanan yang mungkin pesan dari fabel tersebut, silakan berikan intonasi atau tekanan. Kemudian menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara urut. Nah, silakan diceritakan awalnya cerita legenda seperti ini atau cerita fabel seperti ini. Pembukanya seperti, intinya seperti ini, puncak dari permasalahannya seperti ini, kemudian pada akhirnya seperti ini. Nah, itu harus terlihat di saat menceritakan kembali isi fabel atau legenda secara lisan. Kemudian yang terakhir adalah mengakhiri dengan penutup cerita santun. Setelah selesai menceritakan isi fabel atau legenda kepada orang lain, jangan lupa menutup cerita. Kamu dapat menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam fabel atau legenda. Menutup dengan santun, artinya silakan ditutup isi dari fabel tersebut dengan menyampaikan pesan, kemudian ataupun nasihat dari fabel yang didapat tersebut. Oke, Bapak rasa untuk kali ini sampai di sini dulu penjelasan tentang menceritakan kembali isi fabel dan legenda. Kita sudah belajar dua bagian pada saat ini, yaitu unsur intrinsik dan menceritakan kembali isi fabel dan legenda. Ingat, silakan belajar dengan serius. Sebentar lagi Anda akan menghadapi penilaian akhir tahun. Jadi silakan belajar, pelajari. Kalau ada yang masih belum mengerti, belum paham, silakan nanti tulis di bawah di kolom komentar atau juga lewat chat pribadi dengan Bapak. Oke, sampai di sini saja untuk hari ini. Kemudian tetap di rumah saja dan jaga kesehatan. Sehat selalu buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.